melalui channel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melalui channel. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini walaupun cuaca agak dingin, kita masih diberikan kenikmatan dalam menuntut ilmu, diberikan hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki kita guna kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita nikmatnya mencari ilmu, dengan nikmatnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan nikmatnya kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang diturunkan di muka bumi ini, dan kita semua mendapatkan keberkahan, kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nasihat kita kali ini yaitu tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk tidak meninggalkan doa yang diajarkan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salati taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung solat, maksudnya di penghujung solat, di akhir solat ya, setelah tahiyat akhir itu, bacaan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur
dan beribadah yang baik kepadamu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menunjukkan rasa cinta beliau kepada Muadz, bahwa beliau memberikan nasihat, ya, diberikan nasihat yaitu dengan memesankan, dengan mewasiatkan sebuah doa. Disuruh Muadz itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah tahiyat akhir. Mana doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doanya, ya. Sering kita baca setelah apa? Salat, doa di penghujung itu, ya. Mana dia coba? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik padamu. Maknanya di sini salat itu di atas apa? Ibadah itu wujud rasa syukur, ya, dan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di hadis lain, wa usa bidzalika Muadz as-Sunabihi wa usa bihi wa usa bihi Henry Malawi Channel. Sunabihi Aba Abdirrahman. Muadz mewasiatkan seperti itu pada As-Sunabihi, lalu As-Sunabihi mewasiatkannya lagi pada Abi Abdurrahman. Jadi dalam doa itu, mana doa yang disepatankan Rasulullah? Allahum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Coba semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh, setelah tahiyat akhir boleh kita tambahkan doa itu, atau mungkin kita baca di luar doa. Artinya kalau kita mau dicintai oleh Allah dan Rasulullah, jangan pernah lupakan doa ini. Ada lagunya, ya? Oh, itu doa itu, ya. Ya, ini ada 3 permintaan di dalam doa ini, ya. Ada 3 permintaan yang kita sampaikan, yang kita mohonkan, yang kita munajatkan, ya, yang kita tengadahkan, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah meminta pada Allah agar dimudahkan berzikir. Apa yang kita minta pertama? Supaya Allah mudahkan kita berzikir. Berzikir itu banyak bentuknya, ya. Pokoknya segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada mengingat Allah itu namanya berzikir. Bisa berupa kita membaca Al-Quran. Nah, dengan kita membaca Al-Quran secara tidak langsung kita itu apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita memuji Allah. Apa yang kita bilang? Alhamdulillah, ya. Kita memuji Allah itu namanya juga berzikir. Atau menyibukkan diri kita dalam hal mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kita makin dekat dengan Allah, itulah juga disebut dengan berzikir. Dan semua hal yang membuat kita, mengantarkan kita untuk mengingat Allah, itu yang disebut dengan berzikir.
Allahumma a'inni ala zikrika. Tuh, itu zikrika dulu ya. Ini poin pertama, berzikir. Jadi kalau kita senang menyanyikan solawat ya, kalau kita senang membaca Al-Quran, kalau kita senang nikmat mencari ilmu agama, kalau kita senang menyampaikan nasihat-nasihat, kalau kita senang berkumpul dengan orang-orang soleh, pokoknya semua yang membuat Allah ridho dalam hidup kita itu dalam bentuk zikir. Paham sekarang? Makanya, tapi sebaliknya kalau kita malas, makanya kita disuruh ini ya. Kapan kita baca dia? Di akhir sholat tahiyat akhir, atau apa, di penghujung zikir kita, atau dua-duanya bagus itu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang ditekankan, artinya di sangat ya, beliau bilang jangan sampai ditinggalkan doa ini, berarti di dalam doa itu faedahnya, manfaatnya luar biasa ya. Apa sebab? Kalau kita sudah senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan setiap harinya, setiap saat itu senang sama kita. Ingat rumus kebaikan itu. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepat diijabah, diterima doa beliau? Karena beliau paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para alim ulama, para wali cepat dimakbulkan ya doa beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para wali dan para alim ulama itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, kalau kita ingin cepat doa kita diijabah, diterima, dimakbulkan oleh Allah, maka hendaklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mendekat kepada Allah yaitu dengan memperbanyak zikir, agar kita dimudahkan ya dalam hal berzikir, diringankan hati kita, tidak merasa berat, buat kita nikmat melakukan zikir-zikir itu. Maka hendaklah kita melakukan apa yang dipesankan Rasulullah SAW, yaitu dengan membaca doa apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Nah itu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152? Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Apa artinya? Karena itu ingatlah kamu kepada fadhkuruni, ingat aku ya. Kamu ingat, azkurkum, saya akan ingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kalian ingkari. Jadi rumus kebahagiaan itu sederhana sebenarnya. Tidak perlu kita mencari kebahagiaanku di ujung sana ya. Kalau kita lagi susah itu apa rumus kebahagiaannya apa? Fadhkuruni azkurkum. Ingat Allah sudah. Lagi susah ya, lagi banyak masalah, ingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Banyak-banyak menyebut Allah. Astaghfirullahalazim ya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa membaca kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim setiap ba'da subuh, sebelum matahari terbit, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki, dijamin rizkinya saat itu. Barang siapa membaca la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 kali dalam keadaan khusyuk Allah akan hilangkan kesedihannya. Jadi masing-masing apa yang Allah berikan dalam hidup kita itu ada sudah obatnya ya. Ibarat kita ke dokter, kalau kita ke dokter sakit kepala, apa obatnya? Ada khusus sakit kepala ya. Ke dokter bisul, ada obatnya, tidak mungkin tertukar. Ke dokter sakit mata, ada obat. Tapi kalau kita ke dokter, ke apotek cari obat galau, ada enggak? Obat sakit hati ada enggak? Obat cemburu ada enggak? Obat apa ya? Pokoknya yang berkaitan dengan penyakit di dalam hati itu tidak ada obatnya di apotek. Yang ada adalah ingat passwordnya 2444. Itu password kalau mau berjumpa dengan Allah untuk mencari kebahagiaan. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Ya Allah, luar biasa. Waskuruli, bersyukurlah kepada apa yang kita syukuri, ya nikmat Allah. Apa nikmat Allah dalam diri kita? Diberikan kita umur yang panjang, rizki yang panjang, jodoh yang panjang, semuanya panjang. Jadi makin panjang makin banyak bersyukur. Bagaimana cara kita mewujudkan syukur kita? Diberi mata maka pakailah untuk membaca Al-Quran. Bacalah Quranmu. Inui Malawi Channel. Tuh baca ya, dibaca, direnungkan. Kadang-kadang Allah beri kita rasa kecewa, terus kita ambil Al-Quran, ayat yang kita baca itu tiba-tiba ya, tiba-tiba persis seperti perasaan yang kita rasakan. Itu maknanya apa? Allah langsung ngasih kita jawaban terhadap apa yang membuat hati kita luka. Coba aja itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu memang dari Allah Subhanahu wa taala ingin memberi jawaban terhadap apa yang kita tanyakan. Waskuruli. Apa arti waskuruli? Bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Itu kunci kebahagiaan. Banyak-banyak bersyukur. Wala takfurun. Apa arti wala takfurun? Janganlah kamu ingkari. Apa yang jangan kita ingkari? Nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah kasih kepada kita ya. Jangan sampai dengan nikmat itu membuat Allah benci dalam diri kita. Itu maknanya jangan kita ingkari. Jangan gara-gara nikmat yang Allah titipkan dalam diri kita membuat kita makin jauh dengan Allah ya. Dikasih ilmu maka manfaatkanlah ilmu itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Dikasih harta maka jadikanlah harta itu sebagai wadah untuk kita makin dekat dengan Allah. Dikasih kekuasaan ya, maka jadikanlah kekuasaan itu jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Poinnya ya, bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat itu, jadikan itu sebagai jalan kita untuk makin dekat dengan Allah. Kalau sudah itu nikmat yang kita syukuri ini kita gunakan untuk makin dekat dengan Allah, apa janji Allah? La in syakartum la azidan. Wajib, pasti Allah tambahkan nikmat itu. Paham? Paham enggak? Jadi makin bersyukur makin banyak nikmat yang Allah beri, makin banyak kebahagiaan Allah hantarkan untuk kita. Tetapi kalau kita ingkari nikmat-nikmat sebelumnya itu ya, bukan didatangkan nikmat, tapi malah nikmat yang sudah ada Allah akan cabut. Jadi rumus kebahagiaan itu apa? Ingat Allah, bersyukur kepada Allah,
jangan ingkari nikmat Allah. Nah, ini poin pertama dari doa apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua, isi daripada doa tersebut adalah meminta pada Allah untuk kita pandai bersyukur, untuk kita rajin bersyukur, untuk kita terus mengingat nikmat-nikmat Allah dengan bersyukur. Sebab apa? Syukur itu adalah cara kita menampakkan bekas nikmat Allah pada lisan kita sebagai seorang hamba, sebagai bentuk pujian, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita. Ya, ibarat manusia, Khalid ngasih kita minjam uang, ya bang, ya apa neng, oh ya kebetulan nih yang minjamnya orang Sunda, ada orang Sunda sini, taruhlah Risma jadi orang Sunda, tapi Sundanya campur Australia belasteran jadi Sandai gitu, ya Alip, nah boleh nggak pinjam uang? Oh, jangankan minjam saya kasih ini, bersyukur nggak kita? Nikmat nggak? Apa kita ucapkan? Terima kasih, terima kasih. Bahagia nggak kita? Itu baru manusia yang ngasih kita pinjaman, itu baru manusia yang memberikan kita kemudahan, padahal dasarnya juga Allah Subhanahu. Begitu juga dengan Allah. Allah kabulkan doa kita. Ya Allah, jadikan saya ganteng. Nah, misalkan ya kata Reza, ya Allah jadikan saya tinggi. Nah, ya Pak, ya Allah jadikan saya orang yang membuat bahagia orang lain. Allah kabulkan itu, makanya kita bersyukur kepada Allah. Ini sebagai menampakkan rasa syukur kita, itu sebagai bekas terhadap nikmat Allah yang sudah diberi. Waskuruli, ya. Apa yang kedua? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Wa syukrika. Yang pertama apa yang diwasiatkan Rasulullah? Minta kepada Allah supaya hati kita itu, supaya kita itu dijadikan apa? Mudah berzikir, mudah melakukan kebaikan, nikmat melakukan kebaikan, cinta kepada kebaikan. Yang kedua apa? Supaya kita dimudahkan untuk pandai bersyukur. Wa syukrika. Kalau kita bersyukur kepada Rasulullah dengan apa? Dengan banyak-banyak memperbanyak sholat. Sallallahu ala Apa itu syukur? Syukur itu adalah bentuk pujian kita terhadap Allah, kemudian sebagai pengakuan dalam hati kita, ya, pengakuan dalam hati kita, kemudian kita wujudkan dengan ketundukan pada anggota badan kita. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kami nikmat. Itu dari hati. Kemudian hati kita, ya, ditundukkan dalam bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya apa? Salat. Jadi jangan kita salat itu dalam keadaan terpaksa. Ya. Salat itu jadikan sebagai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak akan bahagia. Makanya ringan kita melakukan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Salat itu hanya ringan bagi orang yang khusyuk. Mau salat duha 4 rakaat terasa kurang, karena sudah di dalam diri kita itu kita butuh sama Allah. Mau 6 rakaat kita masih kurang, karena apa? Kita butuh sama Allah. Mau 8 rakaat ringan, kita butuh sama Allah. Mau 10 rakaat ringan, kita butuh sama Allah. 12 rakaat ringan, kita butuh sama Allah. Tapi kalau tidak ada al-khasi'in, rasa khusyuk, ya, hati kita ini penuh dengan sampah, ya. Ada, lihat tuh sampah-sampah itu di tong sampah itu. Apa di sana? Bekas pempes ada, bekas apa juga ada, bekas sampah, tempat sampah, bekas apa juga, semua jenis yang busuk-busuk tinggal di sampah. Nah, hati kita itu ibaratnya kalau tidak senang sholat, berat rasanya sholat, disuruh duha dipaksa-paksa, cuman 2 rakaat, berarti hati kita itu masih banyak sampah. Nilai hati kita. Jagalah hati, jagalah hati. Nah, hati kita itu lentera. Kalau terang hati kita, di mana hati kita? Ya, kalau terang hati kita, terang pula kita melihat kebaikan-kebaikan itu. Ya, sesuatu yang tidak baik tetap kita lihat sisi kebaikannya kalau hati kita terang. Paham nggak? Tapi kalau hati kita gelap, udah gelap gulita, ya, tidak ada terang sedikit pun, sesuatu yang baik pun tetap terlihat buruk. Contoh, misal nih ya, andai kata, seumpama seperti, ya, kita benci sama orang. Pernah benci sama orang? Sering atau pernah? Hobi atau sering? Kita benci sama orang, ya, apapun yang dilakukan terhadap orang yang kita benci pasti tidak ada baiknya. Kita lihat dia mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, pasti bibir kita bilang bener enggak? Siapa yang salah? Ngajinya atau hati kita? Saat kita lagi mendengar nasihat pasti kita, makanya kita ngaji ini kita bercermin, ya, kita bercermin. Oh, makanya yang menyebabkan orang berilmu itu mulia adalah sebab ilmunya itu jadi cermin dalam hidupnya. Sebelum orang lain menyalahkannya, dia udah salahkan dirinya sendiri. Oh, saya salah. Itu kalau hati lagi benci. Makanya Imam Al-Ghazali mengungkapkan hati itu ibarat raja, ibarat main sepak bola, tendang mata bola. Oh, orang pergi ngaji bawa kitab, carper. Siapa yang salah? Hati kenali hati kita, ya. Paham nggak? Kalau hati kita lagi gelap, ada hati yang lagi gelap sekarang, ya, ada hati gelap hatinya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hati yang gelap. Kalau hati kita gelap, melihat sesuatu itu pun terasa gelap, tidak ada baik-baiknya. Kalau sudah melihat sesuatu itu tidak ada baiknya, yang akan menghantarkan kebaikan dalam hati kita itu sulit. Apa yang akan dihantarkan? Padahal Allah ingin menghantarkan sebuah kebahagiaan, karena tidak ada cahaya, jadi tertutuplah kebaikan ini. Bahasanya begini, yang membuat kebaikan itu, ya, di cancel dalam hidup kita adalah karena hati kita masih gelap. Jagalah hati,
jagalah hati lentera hidup ini. Tuh, paham? Bukalah hatimu ya dalam hal kebaikan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga ya, makna daripada isi doa ini adalah meminta pada Allah supaya bisa beribadah dengan baik. Apa makna beribadah dengan baik? Supaya Allah beri hati kita khusyuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna khusyuk? Ikhlas ya, sesuai dengan tuntunan dalam ibadah tersebut. Contoh hal kecil ya, contoh ya, sholat kita berapa kali sehari semalam? Berapa kali? Berapa kali? Bingung Yuniar. Yuk muslim, oh muslim kah? Alhamdulillah ya. Bingung. Berapa kali? Jangan berapa kali sholat sehari semalam? Berapa? 5. Berapa rakaat jadinya 5 itu? 17. Nah itu 17 kita rakaat kita menjalankan ibadah. Tanya pada diri kita, ketika menjalankan sholat itu seberapa khusyuk kita? Allahu Akbar. Kita sholat di pinggir jalan, ada masjid di pinggir jalan, lewat penjual sate. Nah, ketika kita mendengar suara sate, hati kita kemana? Ke penjual sate atau kepada Allah? Sate, berarti hati kita belum khusyuk. Berarti hati kita belum khusyuk. Padahal kalau kita ingat Allah tanpa kita dengar sate itu akan mendekat kepada kita. Kenapa sate itu kita beli? Karena ketika bilang sate Allah langsung kita lepas. Ya Allah, baru sate, berarti iman kita kelas sate. Ya, salat tarawih ya, as-salatu sunnat tarawih rahimakumullah. Ulama itu takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lewat mercon, waduh, apa dibilang? Setan orang mercon itu. Oh, khusyuk kita enggak? Kalau orang yang khusyuk, justru dengan dia mendengar suara-suara itu, itulah yang akan membuat dia makin dekat dengan Allah. Sama halnya kalau kita jatuh cinta. Oh, pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah kecewa karena cinta? Pernah disakiti karena cinta? Pernah dicimpuri karena cinta? Pernah disakiti karena cinta? Alhamdulillah. Ternyata pengalaman. Saya masuk di ruang yang salah. Orang-orang sedih. Jadi begini, kalau kita benar-benar cinta sama sesuatu, apa yang membuat kita ingat kepada sesuatu itu membuat kita makin jatuh cinta. Lihat sandalnya, sandalnya dia ini. Ingat dia enggak? Ingat. Lihat jemurannya, itu baju isi dia. Siapa yang kita ingat? Lihat jemuran, yang diingat siapa? Orang yang dicinta. Mamanya datang, yang diingat adalah anak. Itu kalau sudah hati terpaut dengan cinta. Makanya kita diajarkan kalau kita terpaksa jatuh cinta pada sesuatu, ya, jatuh cintalah kita kepada orang yang mengantarkan kita kepada Allah.
Paham nggak? Bom 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 bom. Yuh. Oh ingat, itu suara motor bapak ayang deh. Oh ya. Ingat nggak? Lihat jemuran yang diingat siapa? Holib. Kenapa Holib? Karena Holib tempatnya jatuh cinta. Masya Allah. Ini yang disebut dengan bucin mungkin ya. Apa tuh bucin? Masya Allah. Itu baru jemurannya. Aneh ya, tapi ajaib juga. Fakta dan nyata ya. Ya Allah, itu jemuran. Disebut nama desanya. Siapa yang teringat? Oh, dia. Ya. Misalkan Koko Peri sama Neng Risma. Misal itu namanya misal. Kalau kalian berharap jadi beneran ya nggak apa. Risma dari mana? Risma Sintang. Ketika nyebut nama ada santri baru namanya dari Sintang, pasti langsung keinget dia. Itulah sebut dengan cinta. Begitu juga orang yang cinta sama Allah, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Masya Allah. Ya, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung hatinya itu terpaut dengan salawat. Ya Nabi, ya Rasul, sallallahu Nah itu orang yang sedang jatuh cinta, maka apapun yang membuat yang dicintainya itu dia akan ikhlas, senang, ridho melakukannya. Kalau kita cinta sama manusia, kita senang diperintah, bangga dimarahi. Benar enggak? Ya, kalau kita cinta sama Rasulullah, tentunya kita itu memperbanyak sholat. Dan kalau kita benar-benar jatuh cinta sama Allah, kita akan ikhlas, ridho menjalankan segala perintah dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa wa husni ibadat. Itu dibaca kapan? Di penghujung sholat setelah tahiyat, atau ketika kita habis doa. Mudah-mudahan ya, dengan kita duduk menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala makin kuatkan hati kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita ingin dekat dengan Allah, mencintai Rasulullah, Allah gerakkan hati kita untuk senang berzikir, senang melakukan kebaikan, pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, dan hati kita yaitu diringankan untuk menuju kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan hidup kita dari dunia dan akhirat.
Allah sampaikan segala cita-cita dan niat baik kita. Allah angkat derajat orang tua kita baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat dengan berkah Al-Quran yang kita baca setiap harinya, dengan Al-Quran yang kita hafalkan dengan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah simpankan kita satu surga bersama guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh melalui bimbingan syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.